Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan: pertama, Tita Safa Rosarita; kedua, Emi Zulfa Farida; ketiga, Febrianti Novitasari; dan yang keempat, Vika Zakia Al-Mustasfid. Di sini kami akan membahas tema tentang perkembangan Islam di Andalusia. Subtema pertama yang akan dibawakan oleh Tita Safa Rosarita yang berjudul Sejarah Masuknya Islam di Andalusia. Faktor-faktor yang menyebabkan Islam mudah masuk ke Spanyol yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yang pertama, terpuruknya ekonomi rakyat Spanyol; yang kedua, buruknya kondisi sosial politik; dan yang ketiga, mayoritas penduduk yang lemah ditindas dan dijadikan budak. Faktor internal yang pertama, tokoh-tokoh pejuang dan prajurit Islam yang kuat; yang kedua, tokoh-tokoh pejuang Islam memiliki kekuatan yang tinggi dalam menghadapi berbagai persoalan; dan yang ketiga adalah adanya sikap toleransi, persaudaraan, dan sikap tolong-menolong. Kemajuan peradaban Islam di Andalusia. Yang pertama, kemajuan intelektual yang terdiri dari filsafat, sains, bahasa, dan sastra. Yang kedua, bidang keilmuan dan keagamaan yang terdiri dari tafsir dan fikih. Dan yang ketiga, kemajuan di bidang arsitektur bangunan. Perkembangan Islam di Andalusia. Yang pertama, periode pertama 711 sampai 755 Masehi. Periode kedua 755 sampai 912 Masehi. Periode ketiga 912 sampai 1013 Masehi. Periode keempat 1013 sampai 1086 Masehi. Yang kelima 1086 sampai 1248 Masehi. Dan yang keenam 1248 sampai 1492 Masehi. Baik, untuk video selanjutnya menjelaskan tentang Andalusia di bawah pemerintahan dinasti Umayyah dengan pemateri Emi Zulfa Farida. Penjelasan pertama tentang sistem pertahanan. Sistem khalifah pada Bani Umayyah di Andalusia terjadi pada pemerintahan Abdurrahman yang bergelar An-Nasir. Ia memerintah sekitar 50 tahun dengan berbagai kemajuan di segala bidang, baik arsitektur, ilmu pengetahuan, pertanian, industri, maupun perdagangan. Kemajuan ini mampu dipertahankan oleh kedua keturunannya, yaitu Hakam dan Hisham. Namun, pasca keduanya, Bani Umayyah secara perlahan mengalami kemunduran, sampai akhirnya mengalami kehancuran. Sistem pemerintahan yang berlaku dalam Bani Umayyah di Andalusia berlangsung secara turun-temurun atau monarki. Anak menggantikan posisi orang tuanya dalam pemerintahan. Yang kedua, sistem pemerintahan Hakam. Pada masanya, ia harus menghadapi suku Nafar yang berusaha melepaskan diri dengan anggapan bahwa Hakam yang terkenal dengan sukan perdamaian dan terpelajar tersebut tidak akan menuntut ketentuan dalam perjanjian sebelumnya. Dan walaupun terjadi perang, kekuatan Hakam tidak akan sekuat ayahnya, yaitu Abdurrahman. Tetapi pada masa Hakam, bidang ilmu pengetahuan mengalami kemajuan yang sangat pesat, karena ia terkenal sebagai pelajar yang sangat menyukai keilmuan. Saat itu, Spanyol menjadi pusat ilmu pengetahuan, pusat kebudayaan, pusat kesusastraan, dan ilmu yang tinggi. Bahkan untuk mendukung proyek gerakan ilmu pengetahuan, ia berhasil mengumpulkan tidak kurang dari 400.000 buku dalam perpustakaan negara di Cordoba. Kemudian, sistem administrasi pemerintahan di Khalifah tidak jauh berbeda dari Khalifahan Timur. Jabatan penting di Khalifah biasanya dipegang secara turun-temurun, kendati para perwira dan bangsawan seringkali memilih orang yang mereka sukai. Tetapi di setiap wasir bersama beberapa kutab atau sekretaris bawahannya menanggung-jawabi kantor atau diwan kementerian. Provinsi-provinsi yang terpisah dari Cordova ada 6, masing-masing diperintah oleh seorang gubernur sipil dan militer yang disebut dengan wali. Dan juga beberapa kota penting berada di bawah kekuasaan wali. Yang ketiga, sistem pemerintahan Hisham.
Hisham yang berusia 10 tahun dinobatkan menjadi khalifah dengan gelar Mu'ayyad karena usianya yang masih terlalu muda. Ibunya Sultanah Sub dan Hakim Hakung Ibnu Abi Amir mengambil alih kekuasaan. Ia bergelar Al-Malik Al-Mansur Billah dan terkenal dengan sebutan Hajib Al-Manar. Ia adalah orang yang ambisius yang berhasil menancapkan kekuasaannya dan melebarkan kekuasaan Islam dengan menyingkirkan saingan dan viralnya. Penjelasan kedua tentang sistem pertahanan. Pertama, sistem pertahanan Abdurrahman. Ketika Abdurrahman memproklamirkan diri sebagai khalifah, ia harus menghadapi berbagai pemberontakan di dalam negeri. Contohnya, Al-Nasir harus menghadapi Raja Ramiro dari Leon dan Ratu Regen Tota dari Nefer. Kedua pasukan berhadapan di sebelah selatan Alamanca. Ini merupakan peperangan terbesar yang dihadapi pasukan Al-Nasir selama 27 tahun operasi mereka. Bahkan saat itu, pasukan Al-Nasir hampir mengalami kehancuran. Ia sendiri berhasil meloloskan diri. Ketika Abdurrahman menghadapi kekuatan dinasti Fatimiyah, Abdurrahman mendapatkan bantuan dari pasukan Afrika Barat yang berhasil menaklukkannya. Kekuatan armada laut yang dibentuk khalifah berhasil menguasai jalur lautan tengah bersama dengan armada Fatimiyah. Khalifah ini tidak hanya sukses menekan pemberontakan dan perampokan, tetapi juga mengurangi pengaruh kelas bangsawan Arab. Akibatnya penghasilan dan pendapatan negara bertambah. Ini juga merupakan dampak dari perkembangan pesat dunia perdagangan dan pertanian. Sebelumnya, Cordova tidak pernah mengalami kejayaan serupa semacam ini. Yang kedua, sistem pertahanan pada masa Hakam. Jadi, walaupun pertahanan masa Hakam tidak sekuat militer pada masa ayahnya, ia berhasil membuktikan dirinya sebagai ahli strategi perang. Contohnya saja, Sanko, pimpinan Kristen suku Leo, dan pemimpin Kristen lainnya ditundukkan. Di bawah pimpin Ghalib, pasukan Hakam berhasil menghadang kekuatan Fatimiyah dan berhasil menegakkan kekuasaan Umayyah di Spanyol di Afrika Barat. Hakam membentuk polisi rahasia yang terdiri dari orang-orang Berber, sedangkan tentara khalifah yang terdiri dari orang Slavia dibubarkan dan diganti dengan tentara baru dari orang-orang Berber dan orang Nasrani dari Leon, Castilla, dan Nefer. Yang ketiga, sistem pertahanan pada masa Hisham. Kebijakan militer pada masa Hakam diteruskan oleh penggantinya, yaitu Hisham. Pada masanya, ia merekrut pasukan militer dari kalangan suku Berber menggantikan militer Arab. Dengan kekuatan militer Berber ini, ia berhasil menundukkan kekuatan Kristen di wilayah utara Spanyol dan juga berhasil memperluas pengaruh Bani Umayyah di barat laut Afrika. Ia akhirnya memegang seluruh cabang kekuasaan negara, sementara sang khalifah tidak lebih sebagai boneka permainannya. Ketika Ibnu Abi Amir menduduki kekuasaan tertinggi Bani Umayyah, ia membubarkan pasukan pengawal kebangsaan Slavia dan menggantinya dengan satu unit baru yang terdiri atas para prajurit bayaran kebangsaan Maroko. Bahkan, ia sampai mengurung khalifah di dalam istana. Dalam bidang militer, Ibnu Abi Amir pernah mereformasi militer, yakni dengan cara mengganti organisasi militer ala kesukuan dengan angkatan bersenjata. Dengan kekuatan militer yang dimilikinya, ia mampu menaklukkan negeri-negeri lain seperti Zamora, Barcelona, dan meruntuhkan kota Leon beserta tembok dan menaranya. Saya Febrianti Novitasari akan menjelaskan faktor kemunduran dan kehancuran Islam di Andalusia.
Yang pertama, konflik Islam dengan Kristen. Para penguasa Muslim tidak melakukan Islamisasi secara sempurna. Mereka sudah merasa puas dengan hanya menagih upeti dari kerajaan-kerajaan Kristen taklukannya dan membiarkan mereka mempertahankan hukum dan adat mereka, termasuk posisi hierarki tradisional, asal tidak ada perlawanan bersenjata. Namun demikian, kehadiran Arab Islam telah memperkuat rasa kebangsaan orang-orang Spanyol Kristen. Hal itu menyebabkan kehidupan negara Islam di Spanyol tidak pernah berhenti dari pertentangan antara Islam dan Kristen. Pada abad ke-11 Masehi, umat Kristen memperoleh kemajuan pesat, sementara umat Islam sedang mengalami kemunduran. Yang kedua, tidak adanya ideologi pemersatu. Kalau di tempat-tempat lain, para mu'alaf diperlakukan seperti orang Islam yang sederajat. Di Spanyol, sebagaimana politik yang dilanjutkan Bani Umayyah di Damaskus, orang-orang Arab tidak pernah menerima orang-orang pribumi. Setidak-tidaknya sampai abad ke-10 Masehi, mereka masih memberi istilah i'bad dan muwalladun kepada para mu'alaf itu. Suatu ungkapan yang dinilai merendah. Akibatnya, kelompok-kelompok etnis non-Arab yang ada sering menggerogoti dan merusak perdamaian. Hal itu mendatangkan dampak besar terhadap sejarah sosioekonomi negara tersebut. Hal ini menunjukkan tidak adanya ideologi yang dapat memberi makna persatuan, di samping kurang figur yang dapat menjadi personifikasi ideologi itu. Yang ketiga, kesulitan ekonomi. Di paruh kedua masa Islam di Spanyol, para penguasa membangun kota dan mengembangkan Islam pengetahuan dengan serius, sehingga lalai membina perekonomian. Akibatnya timbul kesulitan ekonomi yang akan memberatkan dan mempengaruhi kondisi politik dan militer. Yang keempat, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Hal ini menyebabkan perebutan kekuasaan di antara ahli waris. Bahkan karena inilah kekuasaan Bani Umayyah runtuh dan Muluk Al-Tawif muncul. Granada yang merupakan pusat kekuasaan Islam terakhir di Spanyol jatuh ke tangan Ferdinand dan Isabella. Di antaranya juga disebut 4. Tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Hal ini menyebabkan perebutan kekuasaan di antara ahli waris. Bahkan karena inilah kekuasaan Bani Umayyah runtuh dan Muluk At-Tawif muncul. Granada yang merupakan pusat kekuasaan Islam terakhir di Spanyol jatuh ke tangan Ferdinand dan Isabella. Di antaranya juga disebabkan permasalahan ini. Yang kelima, keterpencilan Spanyol Islam bagikan terpencil di dunia Islam yang lain. Ia selalu berjuang sendirian tanpa mendapat bantuan kecil dari Afrika Utara. Dengan demikian, tidak ada kekuatan alternatif yang mampu membendung kebangkitan Kristen di sana. Transmisi kebudayaan Islam ke Eropa. Dalam sejarahnya, transmisi kebudayaan Islam ke Eropa melalui 3 jalur, yakni perang salib dari negeri Sisilia dan dari negeri Andalusia. Yang saya akan bahas hari ini adalah transmisi kebudayaan Islam ke Eropa melalui Andalusia. Transmisi kebudayaan Islam ke Eropa melalui Andalusia menggunakan 2 metode, yakni peperangan dan keilmuan. Peperangan diambil ketika Islam menaklukkan pemerintahan Andalusia yang membangkang dan tidak mau bergabung dengan Islam. Setelah Islam berhasil menaklukkan wilayah Andalusia, maka yang dilakukan selanjutnya adalah merubah merubah sistem pemerintahan, politik, kebudayaan, ekonomi, dan lain-lain dengan cara mentransmisikan kebudayaan Islam atau mengajarkan nilai-nilai keislaman dalam peraturan-peraturan yang dibuat dan mentransfer keilmuan-keilmuan Islam yang sudah dibawa semenjak dari Arab. Seiring berjalannya waktu, peradaban di Andalusia mengalami kemajuan, terutama di bidang keilmuan, seperti dalam bidang ilmu nakli. Bermunculan sederet nama-nama besar seperti Ibnu Atlah
Al-Qurtubi, Ibnu Waddah bin Abdul Bar yang berkecimpung di bidang tafsir dan hadis. Sementara di bidang fikih kita mengenal madhab Maliki yang berkembang karena pemeluk Islam di Andalusia menganut madhab Maliki. Kemudian di bidang bahasa dan sastra, bahasa Arab dengan ketinggian sastra dan tata bahasanya telah mendorong lahirnya minat besar masyarakat Spanyol. Hal ini dibuktikan dengan dijadikannya bahasa ini menjadi bahasa resmi, bahasa pengantar, bahasa ilmu pengetahuan dan administrasi. Tokoh-tokoh dalam bidang bahasa diantaranya Ibnu Sayyidah, Ibnu Malik yang mengarang Alfiyah, Ibnu Khuruf, Ibnu Al-Hajj, Ibnu Ali Al-Ishlabi, dan lain-lain. Sementara di bidang sains dan ilmu pengetahuan, Spanyol Islam banyak melahirkan tokoh dalam lapangan sains. Dalam bidang matematika, pakar yang terkenal adalah Ibnu Safad dan alkimi. Keduanya juga ahli dalam bidang teknik. Dalam bidang sejarah dan geografi, Spanyol Islam, khususnya wilayah Islam bagian barat, telah banyak melahirkan penulis terkenal seperti Ibnu Zubair dari Valencia yang telah menulis sejarah tentang negeri-negeri Muslim, Mediterania, serta Sisilia. Ibnu Battuta dari Tangier. Sementara di bidang filsafat, tokoh utama pertama dalam sejarah filsafat Arab Spanyol adalah Abu Bakar Muhammad bin Al-Sayyid yang lebih dikenal dengan Ibnu Bajjah. Dilahirkan di Zaragoza, ia pindah ke Sevilla dan Granada. Meninggal karena keracunan di Fez tahun 1138 dalam usia yang masih muda. Tokoh utama kedua adalah Abu Bakar bin Tufail, penduduk asli Wadi Ash, sebuah dusun kecil di sebelah timur Granada, dan wafat pada usia lanjut pada tahun 1185. Ia banyak menulis masalah kedokteran, astronomi, dan filsafat. Karya filsafatnya yang sangat terkenal adalah Hayy Ibnu Yaqdhan. Bagian akhir pada abad ke-12 Masehi muncul seorang pengikut Aristoteles yang terkenal, yakni Ibnu Rushd dari Cordova. Ia lahir pada tahun 1126 dan meninggal pada tahun 1198. Dia juga ahli fikih dengan karyanya Bidayatul Mujtahid. Adapun lembaga-lembaga pendidikan Islam yang berkembang di Andalusia yang memajukan pendidikan Islam saat itu adalah Al-Kutab. Al-Kutab di Andalus lebih maju dari yang ada di Baghdad dan Damaskus. Kutab merupakan lembaga pendidikan terendah yang sudah tertata dengan rapi saat itu, sehingga kutab-kutab itu mempunyai banyak tenaga pendidik dan siswa-siswanya. Di lembaga ini, para siswa mempelajari berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan selain ilmu agama seperti bahasa, sastra, dan kesenian. Yang kedua, yakni madrasah. Madrasah, menurut keterangan Mahmud Yunus ketika berkuasa di Andalus, Spanyol, umat Islam telah mendirikan madrasah yang tidak sedikit jumlahnya guna menopang pengembangan pendidikannya. Madrasah-madrasah itu tersebar di seluruh daerah kekuasaan Islam, antara lain Kurtuba atau Cordova, Ishbiliyah atau Seville, Tulaitiyah atau Toledo, Garnatoh atau Granada, dan lain sebagainya. Yang ketiga yakni perguruan tinggi. Di Andalus banyak sekali didirikan universitas. Di antara universitas tersebut adalah Universitas Cordova. Universitas ini berdiri berdampingan dengan Masjid Abdurrahman III. Universitas ini berkembang menjadi lembaga pendidikan yang setara dengan Universitas Al-Azhar di Kairo dan Universitas Nizamiyah di Baghdad. Perguruan tinggi ini telah menjadi pilihan utama bagi generasi muda yang mencintai ilmu pengetahuan, baik yang datang dari belahan Asia, Eropa, maupun Afrika, dan belahan dunia yang lainnya. Selain dari itu, terdapat juga Universitas Sevilla, Malaga, dan Granada. Di universitas ini diajarkan ilmu kedokteran, teologi, hukum Islam, kimia, dan lain-lain.
Yang keempat, yakni perpustakaan sebagai sarana pendukung. Di samping lembaga pendidikan, pemerintah juga menyediakan prasarana yang mendukung. Di antaranya adalah fasilitas perpustakaan. Untuk itulah, para khalifah Bani Umayyah di Andalus telah berupaya menyisihkan dana dari kas negara untuk membangun berbagai sarana pendukung tersebut secara intensif. Hal ini dapat dilihat dari upaya Khalifah Abdurrahman III membangun perpustakaan di kota Granada hingga mencapai 600.000 jilid buku. Upaya yang sama juga dilakukan oleh Khalifah Al-Hakam III yang tak mau kalah dengan upaya yang dirintis bapaknya. Ia juga membangun perpustakaan terbesar di seluruh Eropa pada masa itu dan pada masa-masa sesudahnya. Selain itu, Al-Hakam juga dikenal sebagai pemimpin yang memahami secara memadai. Selain itu, Al-Hakam III juga dikenal sebagai pemimpin yang memahami serta memadai. Selain itu, Al-Hakam III juga dikenal sebagai pemimpin yang memahami secara memadai terhadap isi-isi dan bahasan dari buku-buku yang menjadi koleksi perpustakaannya. Hal ini karena ia telah membaca sejumlah besar buku-buku tersebut dan telah menulis catatan-catatan di pinggir dan telah menulis catatan pinggir di dalamnya sebagai respon, komentar, dan kritik terhadap buku-buku tersebut. Perpustakaan lain yang cukup menonjol di kalangan Muslim pada saat itu adalah perpustakaan yang dibangun oleh Abdul Mutrif, seorang hakim di Cordova. Kebanyakan berisi buku-buku langka, masterpiece kaligrafi, mempekerjakan 6 orang penyalin yang bekerja separuh waktu. Sepenuh waktu. Sekian, terima kasih dari kami. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.